Cukuplah perintah Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita akan manzilah, kedudukan dan kemuliaan istiqamah dan orang-orang yang istiqamah ketika Allah berfirman kepada nabinya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Fastaqim, istiqamalah ya Muhammad seperti yang diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mengikutimu. Allah memerintahkan nabinya untuk istiqamah. Seorang nabi yang Allah bersihkan dari dosa, dari maksiat. Allah ampuni dosanya yang dulu dan yang akan datang. Tapi ketika Allah mengatakan kepada nabinya istiqamalah, maka ini pesan, ini isyarat bagi umatnya akan pentingnya, akan nilai apa itu istiqamah dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Yang kedua, tentang umatnya, tentang kita semua. Ketika kehidupan kita tidak mudah untuk istiqamah, ketika kita digoda oleh syaitan, ketika kita berdosa, ketika kita membuat kesalahan, ketika kita berbuat maksiat, kita disuruh istiqamah. Adapun Nabi kita istiqamah, beliau pada tingkatan yang paling tinggi. Adapun umatnya, wa man taba ma'aka, dia berdosa, dia berbuat maksiat, tapi disuruh istiqamah. Maka ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Beliau mengatakan saddidu wa qaribu. Ini dua tingkatan istiqamah. Yang pertama ada pada orang-orang yang khusus dari kalangan para nabi, para rasul, para aulia, para sahabat, para tabi'in. Yang kedua, di antara orang-orang yang biasa seperti kita ini. Kalau kita tidak bisa konsisten pada satu tingkat istiqamah, suluk istiqamah fi kulli ahwalina, dalam semua keadaan kita istiqamah, konsisten, ya, komitmen, kokoh dan kuat dengan agama ini, tidak pernah berubah. Tapi ada tingkatan berikutnya, saddidu wa qaribu, dekat, teruslah berjuang, teruslah berupaya. Bahkan ketika kita berdosa, ketika kita berbuat kehilafan, kesalahan, maka makna istiqamah bagi orang-orang biasa seperti kita tetap termasuk orang-orang yang istiqamah ketika kita bertobat dari dosa kita, ketika kita beristighfar, ketika kita memohon ampun, ketika kita muhasabah, introspeksi kehidupan kita dengan istiqamah ini, kita memadukan antara ibadah, antara melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dengan pertobatan kita, dengan istighfar kita, dengan kita memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dalam hadis, wa atbi'is sayyi'atakal hasanah tamhuha. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atakal hasanah tamhuha. Tingkatan yang pertama, Rasulullah mengatakan, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Pedagang yang berada di pasar, ya, pegawai yang berada di ruang-ruang kantor mereka, seorang pejabat, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, kita disuruh istiqamah, kita disuruh takut kepada Allah, takut untuk berbuat curang, berbuat jahat, takut untuk melakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kalau terjadi, kita melakukan, kita tergoda, kita berdosa, kita melanggar, maka Rasulullah mengatakan atbi'is sayyi'atakal hasanah tamhuha. Ikuti
setiap kesalahan, perbuatan maksiat dan dosa, ya, setiap kesalahan, perbuatan maksiat, dosa yang kita lakukan di tempat-tempat kita, di tengah keramaian, ketika kita sendiri, ikuti itu dengan al-hasanah, dengan kebaikan, amal soleh, ibadah, segera tamhuha, maka dia akan menghapusnya. Maka orang-orang yang istiqamah, dia sadar kita lemah, digoda oleh syaitan, digoda oleh dunia, digoda oleh perempuan, ya, digoda oleh apa saja dari dunia ini. Tapi orang yang istiqamah, ketika dia ingat, ketika dia teringat, ketika dia sadar, dia kembali, segera dia kembali. Apa yang dia lakukan ketika dia kembali? Dia beristighfar, dia bertobat. Orang yang banyak beristighfar, orang yang banyak bertobat adalah orang-orang yang istiqamah. Kenapa dia beristighfar? Kenapa dia bertobat? Karena dia tafakkur. Dia bisa merasakan bahwa apa yang dia lakukan tadi, sebelumnya, kemarin, yang lalu, ya, itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang akan ditanya oleh Allah. Bahkan kalau kita biasakan diri kita dengan amal, dengan kebaikan, dengan ibadah, disertai dengan banyak istighfar, maka setiap maksiat dan dosa yang kita lakukan akan menjadikan hati ini sempit, hati ini gelisah, hati ini tidak nyaman, hati ini tidak enak. Ada yang kita rasakan. Maka keadaan hati itulah yang mendorong kita untuk kembali kepada Allah, bertobat kepadanya, beribadah kepadanya, beristighfar kepadanya, jamaah sekalian. Maka dalam istiqamah, ya, Rasulullah mengatakan saddidu wa qaribu, Rasulullah mengatakan watbi sayi'atakal hasanah. Dalam istiqamah terlihat jelas sisi ubudiyah kita dan sisi manusiawi kita. Di mana sisi manusiawi kita dengan segala kelemahan kita, dengan prinsip istiqamah, bukan kekurangan, bukan kelemahan, bukan celah, tapi dia kekuatan. Karena ada orang yang masuk surga karena maksiat dan dosa yang dia lakukan. Ketika ditanya kenapa? Karena ketika dia berbuat maksiat dan dosa, tidak berhenti dia memohon ampun, beristighfar, bahkan dia menangis, dia berharap ampunan, maka Allah ampuni, Allah kasihani, Allah masukkan ke dalam surga. Ada orang berbuat amal, berbuat kebaikan, masuk neraka. Kenapa? Karena ketika dia berbuat baik, beribadah, dia sombong, dia congkak, dia gurur, maka Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Jadikan kelemahan kita sebagai kekuatan. Jadikan celah-celah di mana syaitan bisa masuk ke dalam diri kita, ya, sebagai peluru-peluru yang bisa, ya, menghentakkan syaitan-syaitan itu. Bagaimana caranya? Ketika kita memahami bahwa istiqamah itu adalah perpaduan antara konsistensi kita, komitmen kita, dan ada saat kita sebagai manusia, kita tergoda, kita menjadi lemah, kita terjatuh. Tetapi justru orang-orang yang istiqamah, kelemahan, kejatuhan, kekurangan itu menjadi pemicu yang memotivasi dia untuk dia kembali kepada standar istiqamah itu, jamaah sekalian. Dan pada semua keadaan itu ada kelezatan. Ada kelezatan orang-orang yang bertobat kepada Allah. Ada kelezatan orang-orang yang istighfar kepada Allah. Ada kelezatan orang-orang yang tafakkur, orang-orang yang muhasabah, orang-orang yang mengingat dosanya, kemudian dia bertobat, ada kelezatan. Dan ada kelezatan orang-orang yang sampai pada sebuah keadaan ketika dia khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah kelezatan. Maka cari kelezatan ini, jamaah sekalian. Kelezatan yang tidak dimiliki oleh para raja, oleh para pimpinan, oleh siapa saja yang naik ke tampuk mereka dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka duduk di tempat yang empuk, dikelilingi oleh berbagai kekuatan, tapi mereka meraih itu dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah tidak akan merasakan kepada mereka kebahagiaan dan kenikmatan. Adapun kelezatan itu milik orang-orang yang istiqamah,
Bahkan ketika dia merasa berdosa dan melakukan dosa, berbuat maksiat, istiqamah mengangkat dia, dan istiqamah menjadikan dia adalah orang-orang yang menikmati tafakkurnya, istighfarnya, muhasabahnya, permohonan ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang istiqamah tidak sombong, tidak congkak. Allah dalam hadisnya mengatakan, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, sesungguhnya Allah tidak akan memasukkan ke dalam surga orang-orang yang dalam hatinya ada al-kibr. Innallaha la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala minal kibr. Kesombongan, kecongkakan. Di antara tanda orang-orang sombong dan congkak, dia tidak beristighfar, dia tidak bertobat, dia tidak muhasabah, dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Maka dengan semua kelebihan, kemuliaan dan hakikat istiqamah itu, bahwa istiqamah itu pada hakikatnya adalah ibadah sempurna kepada Allah. Sebagaimana Allah perintahkan kita, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan itu ada pada istiqamah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah untuk meminta sesuatu, nasihat, kalimat yang kalau beliau sudah dengarkan itu dari Nabi, beliau tidak akan bertanya kepada yang lain, jamaah sekalian. Beliau tidak akan bertanya kepada yang lain. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, beliau mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku dalam Islam ini satu kalimat yang saya tidak akan bertanya kepada yang lain setelah saya mendengarkan darimu. Kata Rasulullah ketika menjawab pertanyaan sahabat ini, beliau mengatakan, qul amantu billah summastaqim. Katakan, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah. Maka seakan-akan jawaban Rasulullah ini adalah kesimpulan daripada semua Islam ini. Sehingga beliau tidak perlu bertanya rinciannya atau bertanya kepada yang lain. Karena Rasulullah sudah menjelaskan kepada beliau semua apa ini Islam. Dan seorang sahabat faham, mengerti apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Maka beliau betul-betul menjaga semua Islam ini, perintahnya dan larangannya, istiqamah di atasnya, sampai kemudian beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, pesannya kepada kita, mari menjadi orang-orang yang istiqamah. Karena kalau kita istiqamah, hanya orang yang istiqamah yang Allah berikan kepadanya ketenangan hidup, kebahagiaan hidup. Karena orang-orang yang istiqamah dekat dengan Allah, dekat dengan hidayah Allah, dekat dengan petunjuk Allah, selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah, problem solving, ya, jalan keluar dari setiap masalah dan kesulitan yang dia hadapi. Maka kita butuh kepada sifat ini. Kita harus menjadi orang-orang yang istiqamah, karena hanya dengan istiqamah insya Allah kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang istiqamah yang menepati doanya, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalan yang menyampaikan kita, memperjumpakan kita, mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.